Oh ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Tadi ini habis hujan. Hujan ya. Sore ini sekitar jam 4 di sini di Kalimantan. Nah, cuacanya otomatis suhunya akan menurun, kelembapan naik. Oke, biar tidak ada dusta di antara kita. Malah kena air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Air Beras. Oke, kita lanjut malam hari lagi. Lagi-lagi malam hari karena siang kita padat merayat ya. Jadi kita hantamnya malam. Maksudnya untuk uploadannya itu kita malam di bulan puasa ini gitu ya. Biar teman-teman kalau ngelihatnya ini pas posisi lagi santai, lagi ya habis siang tadi menjalankan ibadah puasa, terus bersantai-santai lah intinya malam gitu ya. Oke. Tadi sudah saya bilang bahwasanya cuaca di sini sangat-sangatlah sering hujan. Jadi kelembapannya naik, suhunya menurun. Nah, di sini kita akan bahas thinner. Kemarin saya sudah sentil masalah thinner ya, yang dikira teman-teman kalau saya ngechat itu pakai thinner extra slow telus gitu. Terus terang kalau extra slow ini saya pakai peruntukan untuk di clear coat terutama dan warna-warna berpartikel tinggi atau berpartikel besar gitu ya, supaya partikelnya nggak berdiri. Nah, di sini untuk clear coat kita pakai HS 2100. Sekalian nanti kita bahas, katanya teman-teman kok sering bintik-bintik itu kenapa gitu ya. Terus di sini kita dapat kesempatan dapat kiriman spray gun langsung dari pabrik Prona. Di situ sudah ditulis signatur dari Prona dan Bayu Air Beras, dan ini adalah spray gun satu-satunya di dunia. Aduh, ya oke lah, saking senengnya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pengaplikasian seperti biasa, di sini panel yang kemarin kita clear coat ya, sudah kita amplas terus kita pasang stiker. Di sini sebelum kita clear coat lagi, kita lap menggunakan degreaser. Teman-teman yang sering tanya, "Mas, degreaser fungsinya apa?" Fungsinya untuk memastikan tidak ada kandungan silikon. Silikon entah dari sabun, entah dari manapun itu ya. Terus tidak ada kandungan minyak ataupun kotoran-kotoran lainnya. Setelah itu dibalas dengan tagload. Tagload gunanya untuk memastikan tidak ada debu dan kotoran yang kecil-kecil karena dia bisa menyerap gitu ya. Oke. Di sini kita coba spray gun. Spray gun terbaru dari saya, dari Prona untuk saya. Untuk settingan di sini fluid kita pakai 2 ulir aja. Menurut saya ini udah wow banget. Untuk nozzle ini di 1.4 ya. Terus fan pattern kita main di 2 ulir. Jadi menurut saya 2 ulir udah, menurut saya kalau untuk motoran udah lebar banget nih, lihat. Nah, angin kita main 2 bar. Untuk spesifikasinya sendiri itu Prona ini memiliki tipe MP ya, medium pressure. Tapi tetap untuk konsumsi angin yang dibutuhkan itu sekitar 280 sampai 300 liter per menit. Kalau untuk spesifikasi dari misalnya kompresornya 1 HP itu nggak bakal bisa, itu pasti bengek. Terus kalau 2 HP mungkin bisa tapi ngepres. Kalau untuk motoran masih bisa. Kalau untuk mobilan mungkin minimal 3 HP gitu ya. Terus untuk fluid outputnya atau cairan yang dikeluarkan setiap per menit itu dia sampai di 370-an, 370 mililiter ya, mililiter per menit gitu. Nah, di sini kesan pertama yang saya rasakan ya seperti yang ada di dalam video, kalian bisa lihat sendiri. Kalau saya sudah joget-joget seperti itu berarti enak banget teman-teman, enak banget asli. Walaupun tadi kita pakai thinner minim banget thinner, terus tembakan kita modelnya tetap pakai one visit, fast layer kita
cepetin, second layer cepetin ya. Terus kita jeda kurang lebih 15 sampai 20 detik. Terus kita ambil wet look-nya, wet look atau kita ambil thickness-nya gitu ya. Nah, teman-teman, saya nggak ngerti. Saya cuman punya asumsi ya, punya asumsi. Ketika teman-teman mengaplikasikan clear coat yang HS bell coat ini banyak kegagalan, itu kemungkinan besar nih ya. Ini asumsi saya ya. Kemungkinan besar ketika clear coat diaplikasikan, itu kan pasti timbul kayak jerukan gede-gede. Ya kan? Terus dijeda lagi sama teman-teman kurang lebih biasanya kan 5 menit, 10 menit, ya kan? Terus dilihat kok masih jerukannya masih gede-gede, tembak lagi jebret ya kan. Bres, kelihatan lagi jerukannya, jeda lagi 5 menit, 10 menit masih ada lagi jerukannya, tembak lagi, akhirnya ketebelan teman-teman. Dan itu rawan solvent kejebak atau penguapan thinner kejebak, akhirnya nanti terjadi kayak bintik-bintik. Jadi gini, karakter selama saya pakai bell coat, karakter flow time yang paling lama itu adalah HS ini, HS 2100. Teman-teman nggak bisa ngelihat karakternya itu hanya jeda kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Jeda kurang lebih itu 1 jam, teman-teman baru bisa lihat flow-nya. Jadi flow-nya itu, jalannya itu lambat banget teman-teman. Kalau responnya cepet, responnya sesuai lah untuk tipe-tipe HS. Tapi kalau untuk flow-nya itu lambat banget. Jadi jangan kaget ketika teman-teman mengaplikasikan pertama kelihatan jerukannya, nggak usah panik. Maksudnya tinggalin dulu. Terus jangan langsung tambahin terus. Nanti teman-teman berpikiran, wah ini jerukannya masih ada, tambahin lagi. Ya akhirnya ketebelan, otomatis penguapan akan semakin lambat gitu. Dan akhirnya pembentukan area di permukaan sudah mulai mengering. Nah di bawahnya itu masih ada kandungan thinner dan akhirnya ya itu tadi bintik-bintik kecil-kecil gitu ya. Terus untuk urusan thinner, Mas, kenapa sih kok selalu pakai Extrasul? Sudah saya bilang kan tadi di awal bahwasanya suhu di sini sedang tidak baik-baik aja, teman-teman. Kalau kalau suhunya atau cuacanya itu sedang hujan ataupun lembab ataupun dingin, usahakan pakai extra slow. Entah itu thinner apa mereknya. Cuma ya kita harus pahami dulu karakter karena di setiap brand itu berbeda karakter, teman-teman. Walaupun sama-sama extra slow, kadang juga masih ada beberapa brand yang memang extra slow tapi penguapannya masih cepat juga ada. Jadi pemahaman thinner itu sangat penting, teman-teman. Jadi nggak asal-asal pakai thinner gitu. Kalau cuaca kayak yang di depan tadi terus saya pakai, misalnya kita pakai thinner fast ataupun thinner normal, otomatis kan gini, saya butuh thinner yang minim air. Sedangkan di thinner fast itu kandungan airnya itu tinggi, terus daya penguapannya cepat. Nah akhirnya saya terjebak di situ. Di suhu yang turun dan kelembapan naik, otomatis thinner yang mengandung air tadi itu tabrakan dengan udara yang ada gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi supaya untuk menanggulangi, ya jadi kita pilihnya thinner yang extra slow. Oke, untuk sesi pengekliran, waduh kalau sudah saya joget-joget begini ya orang lain mau bilang apalah, intinya Prona percaya sama saya, intinya kayak gitu. Mau bilang ini itu bodo amat. Intinya saya mengedukasi buat teman-teman, bukan saya untuk harus kamu pakai alat seperti saya. Walaupun teman-teman pakai alat di bawah ataupun harganya murah, kalau teman-teman WhatsApp ataupun tanya sama saya, tetap saya jawab. Saya tidak membeda-bedakan hal itu ya. Jadi saya nggak mau saklak itu dalam arti, Mas gimana gini-gini, ya kamu harus pakai alat yang bagus gini-gini biar kamu hasilnya bagus. Enggak. Jadi kantong kita itu beda-beda, teman-teman, terutama di Indonesia sini. Kita mau idealis bagaimana, sedangkan kita mau beli barang aja nunggu gratis ongkir gitu loh. Oke lah, intinya kita saling merangkul aja. Saya lebih suka merangkul teman-teman, terutama yang masih belajar gitu ya. Oke, untuk hasil seperti ini setelah kita tinggal kurang lebih 45 menit ya, hampir 1 jam.
dan hasilnya seperti ini. Ini nanti masih ada sesi lagi pengamplasan di bagian di atas stripping ini untuk meratakan, katanya yang punya pengennya diratakan ya. Oke. Tapi kemungkinan besar entah ini saya lanjut di YouTube ataupun di TikTok. Kayaknya sudah di TikTok sudah saya bahas gitu ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini dan tanggapan saya untuk pakai Prona yang satu ini yang tipe 6630 ya, R6630N MP medium pressure ini sangat enak banget. Sayangnya di Indonesia nggak ada, belum ada ya, bukan nggak ada, belum ada. Kemungkinan ya mungkin ke depan pasti ada gitu ya. Nanti coba sendiri. Menurut saya, enak banget, enak banget. Selama saya pakai spray gun, beberapa spray gun ini yang saya dapat istilahnya responnya itu ngeri banget, atau misalnya lembut banget, terus irit. Tapi kalau angin ya tetaplah angin spesifikasi gun besar itu ya pasti besar gitu. Oke, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.